Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi terkait peran dan fungsi pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kawan, jika sebelumnya saya membagikan informasi seputar peran dan fungsi PA, KPA, dan PPTK, kali ini saya akan sharing informasi berkaitan dengan peran dan fungsi pejabat penata usahaan SKPD, pejabat penata usahaan unit SKPD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan tim TAPD. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Kawan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 221 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. Kawan, pejabat pengelola keuangan daerah selanjutnya adalah pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD pada pola pengelolaan keuangan PLUD. PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usahaan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang PLUD. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara khusus, dan atau PPTK. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang melakukan verifikasi SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, dan menyusun laporan keuangan SKPD. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan. Selain melaksanakan tugas dan wewenang, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu melakukan verifikasi SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara lainnya, melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan, dan menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK SKPD untuk meningkatkan efektivitas penata usahaan keuangan SKPD. Kawan, yang selanjutnya adalah pejabat penata usahaan keuangan unit SKPD. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD. Penetapan PPK unit SKPD didasarkan atas pertimbangan besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan bagian pada kabupaten atau kota di lingkungan sekretariat daerah, rentang kendali dan atau lokasi, dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPK unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang melakukan verifikasi SPPTU dan SPPLS beserta bukti kelengkapannya
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu, menyiapkan SPPTU dan SPMLS berdasarkan SPPTU dan SPPLS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu, dan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. Kawan, verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPPTU dan SPPLS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. Kawan, selain melaksanakan tugas tadi, PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya yang meliputi melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan pembantu atau bendahara lainnya, dan menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPPTU dan SPPLS beserta bukti kelengkapan sebagai dasar penyiapan SPM, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara lainnya, melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus, dan menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus. PPK Unit SKPD merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD. Kepala unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD. Pejabat pengelolaan keuangan daerah selanjutnya adalah bendahara penerimaan. Kepala daerah menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka melaksanakan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku PUD. Bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya. Selain tugas dan wewenang tersebut, bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD, melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh kepala daerah, meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya, dan menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit SKPD yang bersangkutan. Bendahara penerimaan pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD. Bendahara penerimaan pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi menerima, menyimpan, dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD kecuali untuk transaksi secara elektronik, meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD, melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh kepala daerah, meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya, dan menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah. Kawan, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan. Dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA. Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA. Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD. Bendahara pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada bendahara penerimaan. Kepala SKPD atas usul bendahara penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD. Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bendahara penerimaan. Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan disebut pembantu bendahara penerimaan. Kawan, yang selanjutnya adalah bendahara pengeluaran. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah. Kepala daerah menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD. Bendahara pengeluaran memiliki tugas dan wewenang mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS, menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU, melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya, menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik, dan memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain tugas dan wewenang bendahara pengeluaran, melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang meliputi melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan kepala daerah, memeriksa kas secara periodik, menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank, menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja, atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal, menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat, koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal, dan pelaksanaan anggaran, pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran pembantu. Penetapan bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan besaran anggaran, rentan kendali, dan atau lokasi. Bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi mengajukan permintaan pembayaran penggunaan SPPTU dan SPPLS, menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran, menerima dan menyimpan TU dari BUD, melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya, menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik. Selain tugas dan wewenang, bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya yang meliputi melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh kepala daerah, memeriksa kas secara periodik, menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank, menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan, dan menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan bendahara pengeluaran. Kawan,
Bendahara pengeluaran pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA. Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA. Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku PUD. Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran. Kepala SKPD atas usul bendahara pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan atau pengeluaran pembiayaan. Pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD. Pegawai yang membantu bendahara pengeluaran bertanggung jawab kepada bendahara pengeluaran. Kawan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa, bertindak sebagai penjamin atau kegiatan pekerjaan dan atau penjualan jasa, menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan larangan berlaku juga terhadap bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara khusus hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan. Larangan bagi bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu dilakukan terhadap kegiatan, subkegiatan, tindakan, dan atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD. Kawan, yang selanjutnya adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan. TAPD mempunyai tugas membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA, menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS, melaksanakan verifikasi RKA SKPD, membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD, membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD, menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. Kawan, demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan teruslah menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Tonton terus video saya berikutnya ya.